Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai makna yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami maknanya, kemudian akan memudahkan kita untuk memahami apa saja pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti biasanya, penjelasan materi akan dibantu oleh Google. Inggih-pun. Tentunya untuk setiap pembelajaran perlu kita ketahui apa saja tujuan yang harus kita capai. Google, tolong bacakan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Inggih ulun baca akan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah menjelaskan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bacakan lagi tujuan yang satunya Google. Menerapkan isi pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Semoga dua tujuan tersebut bisa kita capai dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Langsung saja Google, kita jelaskan apa saja materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Inggih-pun. Selain terdapat makna yang sangat mendalam, Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Contoh hukum yang tertulis itu seperti undang-undang, ya, kemudian peraturan pemerintah dan lain-lain. Sedangkan hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat yang menjadi kebiasaan di dalam suatu masyarakat. Pertanyaan, apa saja pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Baiklah, akan kita jawab pertanyaan tersebut. Langsung saja Google, sebutkan dan jelaskan. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Dan jika dihubungkan dengan Pancasila, maka kaitannya pokok pikiran pertama ini adalah berhubungan dengan penjelmaan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Jika dihubungkan dengan Pancasila, maka pokok pikiran ini berhubungan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan, perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan, perwakilan. Kedaulatan rakyat di sini maksudnya adalah bahwa kekuasaan yang tertinggi di dalam suatu negara dipegang oleh rakyat, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat tentunya adalah untuk kemaslahatan masyarakat sendiri. Dan penjelmaan dari pokok pikiran ketiga ini adalah terdapat di dalam sila keempat Pancasila. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Jika dikaitkan dengan Pancasila, maka penjelmaan dari pokok pikiran keempat ini berhubungan dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Ya, demikianlah tadi penjelasan materi mengenai pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah keilmuan kalian serta bermanfaat di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.